Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Rosyida Ningrum dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 3. Saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari kimia dan keselamatan kerja. Apa saja manfaatnya? 1. Memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk di dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. 2. Memahami produk-produk yang berguna dalam kehidupan dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya, deterjen, sabun, obat-obatan, dan lain-lain. 3. Memahami berbagai jenis produk teknologi, contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, dan lain-lain. 4. Memahami produk yang dapat menimbulkan masalah, contohnya DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. 5. Memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin. Adapun keselamatan kerja, yaitu sebagai seorang yang bekerja di bagian laboratorium, penting kiranya untuk memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Adapun tata tertib dan peringatan lainnya adalah sebagai berikut. 1. Atau A aja ya, A. Tata tertib di laboratorium. Tata tertib di laboratorium yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. 2. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat. 3. Tidak makan dan minum di laboratorium. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. 5. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. B. Penggunaan bahan kimia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan-bahan kimia adalah sebagai berikut. 1. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya atau yang tidak ada labelnya. 2. Jangan menyentuh bahan kimia yang dengan tangan. 3. Gunakan pipet untuk mengambil larutan. 4. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. 5. Dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. C. Penanganan alat dan bahan kimia. 1. Jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. 2. Zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. 3. Untuk membaca timbul larutan pada surat, posisi mata harus sejajar. 4. Mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. 5. Bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. 4. Alat-alat di laboratorium. Adapun alat-alat yang biasa ada di laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Gelas kimia untuk menyiapkan larutan. 2. Labu Erlenmeyer untuk mereaksikan larutan dan titrasi. 3. Gelas ukur untuk mengukur volume larutan. 4. Bunsen untuk memanaskan larutan. 5. Buret digunakan untuk titrasi. 6. Pipet tetes untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah yang sedikit. 7. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi
digunakan untuk mereaksikan dua atau lebih zat. 8. Statif untuk menegakkan buret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.